Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wasirin dan Wasirot di seluruh Indonesia. Selamat berhari Rabu. Hari ini saya akan bacakan lagi komentar kalian, beberapa dari kalian dan beberapa dari teman baru. Ini Bang Hadi Susilo yang kita wawancarai kemarin, ini hadir. Yang sudah sembuh tetap dijaga pola makan dan aktivitasnya. Salam sehat Bang. Salam dari Malang untuk Bang Hadi Susilo yang ada di Bontang, Kaltim, di ibu kota Nusantara, dekat sana ya, 6 atau 7 kilo, 7 jam. Ya jauh sih, Malang Jogja lah ya. Kemudian ini akun, Assalamualaikum Pak Khalid, Alhamdulillah saya sudah 2,5 bulan sudah tidak sakit waktu BAB. Alhamdulillah. Cuma ada skintek segede kacang tanah, saya tetap olesi terus minyak tawon ya. Yang penting tidak sakit ya, yang penting tidak sakit, nggak apa-apa, BAB lancar, tidak sakit. Sebenarnya disaranin dokter untuk dirapin, cuma saya trauma. Ayo tetap semangat yang masih proses penyembuhan. Betul, skintek memang ada beberapa yang disarankan dibersihkan, dan ini insya Allah proses operasinya atau ininya penyembuhannya lebih cepat daripada operasi amben yang ada di dalam. Skintek itu kan kulit luar ya, bisa dibilang agak di luar, tapi ya mepet-mepet lubang anus gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak menggoda, nggak mengganggu, dibiarkan nggak apa-apa. Tapi kalau nanti mengganggu ya saran dokter itu saya kira masuk akal ya. Begitu. Kemudian Hermanus Gelu, ini baru ini. Salam kenal Mas Khalid, saya dari NTT. Halo kakak, gimana? NTT, saya punya teman NTT itu seorang penyair sastrawan, dulu lulusan kampus Universitas Merdeka Malang, namanya Mas Felix Nesi ya. Wah, dia seorang penulis dan sudah nasional lah ya kelasnya. Mas Felix juga ada teman di mana namanya, kakak, satunya Felix, satunya siapa ya, punya saya sering WA-WA-an sama yang dari NTT ya. NTT, salam kenal. Terima kasih karena dengan nonton video motivasinya Mas membuat saya menjadi berani sampai ambil keputusan operasi walaupun penuh drama. Iya, harus ada drama. Drama pendarahan, dan setelah 3 bulan bekas saya merasa lebih nyaman beraktivitas. Salam sehat, alhamdulillah ya. Selamat kakak ya, Hermanus Gelu ya. Selamat kakak. Saya itu pengen sekali ke itu loh, di NTT itu kan ada kayak gunung-gunung, terus savana-savana kayak di luar negeri. Itu di mana itu ya? NTT itu ada yang sering lewat di beranda TikTok di mana-mana itu. Dan banyak sekali anak Malang, anak NTT yang kuliah di Malang Bang. Banyak sekali anak NTT ya di Malang. Kemudian Bangu, yes, obat itu hanya menghilangkan nyeri ya, mengurangi peradangan, menurunkan pembengkakan, benjolan tetap ada, lambat laun akan membesar, naik grade. Iya betul ini. Benjolan tetap ada, lambat laun akan membesar atau naik grade dengan kecepatan yang berbeda tiap individunya, tergantung pola makan, pekerjaan dan gaya hidup. Bila sembuh tanpa operasi dengan obat, ramuan dan atau terapi di grade 1 2, grade 1 sampai 2, grade 3 sampai 4 bersiaplah untuk waktu dan uang untuk operasi. Salam. Betul sekali, dan ini memang penjelasan dari dokter seperti itu ya. Memang kalau grade 1 2 itu bisa ya ditahan lah ya, bukan sembuh total, itu ditahan. Kalau toh benjol tuh benjolannya dikempesin, ini itu grade 1 2, nyerinya dihilangi. Nah, tapi kalau 3 4 itu obat-obat tuh kayak dicuekin saja sama itu ambeien itu. Gitu ya. Dan disarankan memang kalau 3 4 itu kalau sudah berusaha kemana-mana, ada loh ya. Kayak Bang Hadi Susilo ini sudah kemana-mana habisnya banyak juga loh ya. Dan ternyata ujung-ujungnya operasi ya. Jadi bagi yang belum tahu atau belum kemana-mana tapi sudah grade 3, sebaiknya berpikir untuk berani operasi. Kalau nggak punya biaya gimana? Daftar BPJS, diaktifkan BPJS-nya, nanti gratis ya. Sebenarnya sudah solusi yang paling berat itu memang menghilangkan rasa khawatir dan takut. Kalau solusi pembiayaan bisa melalui BPJS, itu sebenarnya sudah lumayan ya. BPJS itu
kelas berapapun obat penanganannya sama. Yang berbeda itu hanya kalau rawat inap. Kalau kelas 1 kelas yang paling rendah itu ya di barak begitu, yang banyak ininya. Yang kedua ini paling isinya 1 atau 2 begitu ya. Obat-obatnya sama itu, jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, kemudian Bang Saiful Bahri, siap kasih testimoni Pak, berbagi pengalaman. Oke, silahkan. Oke, silahkan dikirim ke WA saya. Nah. Kemudian seneng banget, saya agak ngelamun ini, baca ngetik bukan ngelamun ya, ngetik ini loh, pembalesi tadi. Seneng banget komen pertama, ulum sonaji, yang senasib semberitan tetap semangat juga, kalah sama penyakit, jangan kalah sama penyakit. Siap Bang Ulum Son Haji, kapan ini ke Malang ini, ayo tak wawancarai nanti. Kemudian Trubus ini teman kita juga, selamat pagi Mas Khalid, sudah 2 bulan lebih setelah dioperasi, alhamdulillah sudah tidak terasa sakit. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ngopi aman? Aman, cuma ngopi ya loh. Pokoknya nggak setiap nggak sehari terus menerus ya, sehari sekali terus normal ya, gelasnya yang ini ya. Insya Allah aman. Jack Kria, assalamualaikum Pak Khalid, saya 10 pasca operasi, setiap BAB keluar benjolan dan harus didorong ke tangan sebelum ya. Saya 10 hari pasca operasi ya. Setelah operasi setiap BAB keluar benjolan dan harus didorong pakai tangan. Gimana solusinya Pak? 10 hari ya. Itu memang setelah operasi biasanya keluar benjolan ya. Coba diolesi minyak tawon dulu, nanti ditunggu sampai sebulan atau bisa lebih dikit ya. Itu ya. Diolesi salep atau minyak tawon ya benjolannya. Itu wajar ya, keluar benjolan itu wajar. Semoga nanti bisa kempes ya. Mbak siapa ini, Zekria ya, diolesi minyak salep atau minyak tawon ya, salep atau minyak tawon. Kemudian ada lagi ini MK Khairuliani, ini teman baru kita. Assalamualaikum Mas Khalid, perkenalkan saya Yani dari Banyumas. Oh Banyumas itu saudaranya Banyuwangi ya, Banyu Urip gitu ya, Banyu Biru gitu saudaranya. 2 bulan yang lalu saya operasi hemoroid stadium 4. 3 minggu terakhir saya langsung bisa beraktivitas, naik motor, main futsal dan lain-lain. Namun menuju 2 bulan ini saya mengalami masalah susah BAB biasa, nyeri dan sembelit parah. Saat PAP sudah keluar, sekalipun keluar itu pun sedikit dan perihnya luar biasa sampai gemeteran. Coba makannya diatur ya, makan yang ini, minumnya juga. Apakah saya mengalami stenosis? Itu wajar ya, stenosis asalkan masih bisa BAB, nggak apa-apa. Perlukah operasi ulang atau businasi saja? Saran saya businasi saja, pakai jari. Nanti kalau udah masuk, ini ada kok ibu-ibu muda itu sekarang sudah pakai lilin 1,5 cm, udah gede berarti itu. Itu ya. Jadi businasi saja Bang, pelan-pelan ya, nanti sambil makannya dijaga, insya Allah nanti lancar ya, lancar jaya, betul. Kemudian Aminatih Ami, hadir Pak Khalid, nyeri tiap habis BAB pagi sampai 2-3 jam yang masih ada cairan. Skin tag-nya lumayan besar, memang menurut dokter harus direvisi lagi, tapi saya trauma sakitnya. Jadi nggak berani Pak, skin tag-nya panjang sebelah kiri Pak. Oke, sembuhkan dulu nyeri-nyerinya, lancarkan dulu BAB-nya, nanti kalau sudah sembuh skin tag-nya dibersihin nggak apa-apa. Ya, kalau enggak ya untuk kenang-kenangan dipakai mainan kiwir-kiwir gitu ya. Oke, itu saudara-saudara komen-komen dari teman kita, tapi dari sekian banyak tadi intinya adalah mengabarkan kesembuhan, mengabarkan setelah operasi mendapatkan kesembuhan. Ini sebagai motivasi bagi saudara-saudara yang masih belum sembuh, tetap semangat. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belum sembuh, tetap semangat. Anda punya harapan untuk sembuh. Kalau toh nanti ada hal-hal kecil, benjolan atau apa, nanti diurus belakang, yang penting tidak sakit dulu gitu ya. Yang penting BAB lancar dulu, makannya normal,
tubuh sehat, nanti mikir bab kedua. Ya memang kadang-kadang kita diberi penyakit itu harus kita jadikan jadikan tahu introspeksi, kemudian jadi menahan emosi dan macam-macam ya. Dan sabar tentunya, tapi jangan lupa tetap semangat, tetap optimis ya. Tetap optimis ya. Jadi seperti itu, apalagi hari-hari ini saya sangat senang menonton video-videonya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Saya mendapat hiburan, ya gitulah pejabat itu yang betul. Tiap hari mikir rakyat kecil turun ke ini. Ya, mirip-mirip kan beliau itu dengan Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi nggak banyak berkata-kata. Beliau itu selain pinter orasi, juga otaknya pinter, kerjanya juga jempol ya. Itu saya menjadi hiburan tersendiri, saya menjadi punya harapan Indonesia akan bisa maju kalau ada orang seperti beliau itu jumlahnya banyak. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.